Bab ke-51. Pergilah mas. Tapi Ran, kita harus berjuang untuk cinta kita. Tidak bisa mas. Aku tadi berharap Bapak bisa kuberikan pengertian dan mau merestui lagi jika kita rujuk. Tapi nyatanya beliau sangat menentang keras dan memberiku pilihan yang sudah pasti aku lebih pilih mereka. Bima yang tadinya sudah berbunga-bunga dan bahagia karena bisa lagi bersama dengan Ranti akhirnya bagai dihempas keras ke dasar bumi di saat mantan mertuanya menolak mentah-mentah dirinya. Bahkan pria yang menginginkan Ranti memperlihatkan surat cerainya dari pengadilan. Padahal Bima tak pernah ke pengadilan. Dia tidak pernah tahu jika semua telah ditandatangani oleh Umi Tika, ibunya sendiri yang memang sangat ingin Ranti dan Bima berpisah. Kumohon Ran, kita bujuk Bapak lagi. Pasti dia sudah dipengaruhi pria tengik tadi. Katanya Bima menuduh Elix. Kamu dengar sendiri kan apa yang Bapakku bilang tadi mas? Beliau juga tak suka padanya. Tapi Bapak lebih tak setuju jika kita rujuk. Maaf kita tak bisa lagi bersama karena aku lebih memilih keluargaku. Ran, kumohon jangan bicara seperti itu. Baik aku akan menunggu sampai Bapak mau lagi menerimaku. Tapi kuharap kau jangan pernah mau tergoda dengan lelaki sialan itu. Aku akan buktikan pada Bapak jika aku akan sukses dan kaya raya. Lihat saja. Bapak akan mau jika aku sudah banyak uang. Bapakku tidak mata duitan mas. Sergah Ranti. Itu sudah pasti Ran. Sebaiknya kamu pergi mas. Aku harus masuk. Tunggu dulu. Bima menarik tangan Ranti tapi segera ditepis oleh wanita itu. Kenapa kau tak mau kupegang Ran? Apa karena kau juga sudah terpesona dengan pria kaya itu? Tatapan Bima tajam. Kita bukan suami istri lagi mas. Lalu kenapa? Bukannya kita saling mencintai. Cintaku telah hilang. Semua karena perselingkuhanmu. Ran, aku harus masuk dan harus kau tahu aku akan tetap menuruti kemauan orang tuaku. Maaf jika tadi aku membawamu masuk ke dalam masalahku. Pulanglah. Lanti segera masuk ke dalam meninggalkan Bima yang berdiri terpaku di teras rumah. Dan dia lebih geram lagi saat melihat pintu rumah ditutup dari dalam oleh Ibu Eka, sementara di dalam sana sosok pria berkuncir itu masih ada. Brengsek, sialan kau Pak Sugeng. Lihat saja akan kubawa Ranti pergi yang jauh dan tak berhubungan lagi dengan kalian semua. Dia hanya akan menjadi milikku dan tak ada yang bisa lagi memisahkan kami. Akan kulakukan semua cara agar kami bisa bersama. Termasuk melenyapkan orang-orang yang akan menghalangi cinta kami. Bima pun meninggalkan rumah tersebut dengan menahan amarah pada keluarga Ranti yang dianggap sebagai penghalang hubungan mereka. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, Ranti dan Rabia mengintip pembicaraan kedua orang tuanya bersama dengan Elix yang nampak tenang, dan Pak Sugeng terlihat sangat marah. Keduanya tak bisa mendengar jelas apa yang ketiganya bicarakan. Namun Ranti sudah bisa menebak dari raut wajah bapaknya dan juga ibunya yang terlihat menenangkan suaminya. Dia, katanya menoleh pada adiknya. Iya kak, tadi kamu pulang bersama dengan pria itu kan? Betul. Kok bisa kalian yang lebih dulu sampai di sini? Aku duluan pergi tadi bersama Miss Bima dan kamu masih di dalam mall. Memang kak, tadi Tuan Elix mengajakku pergi dan kami mengendarai sebuah mobil yang ada juga salah satu anak buahnya di sana. Dia seperti terbang di dalam mobil itu saking cepatnya Tuan Elix menyetir dan bisa sampai kemari lebih dulu dari kakak. Tapi dia tidak macam-macam dengan Jukan saat ku tinggal tadi. Menyakitimu misalnya. Rabia malah tersenyum lalu dia berkata. Sama sekali tidak. Tuan Elix dan semua anak buahnya baik padaku. Ya meski aku belum sempat memilih baju tapi tidak apa-apa. Kan bisa lain kali. Ranti tak tahu kalau adiknya tadi diberikan sejumlah uang lagi oleh Elix sebagai pengganti karena dia tak ceti membeli apapun di mall tadi. Tentu Rabia diminta menyembunyikannya dari kedua orang tuanya dan juga terutama Ranti. Gadis remaja itu akan menabungnya. Sementara itu di ruang tamu. Bukannya sudah kubilang untuk kau menjauhi putriku. Aku tidak suka padamu dan tidak akan pernah mau putriku bersamamu. Ujar Pak Sugeng pada Elix yang duduk santai bahkan menyandarkan tubuhnya. Boleh saya tahu apa alasan Bapak tidak menyukaiku? Jawabnya dengan tenang. Tidak ada alasannya. Jeti ku minta jauhi anak-anakku. Ini terakhir kalinya kau datang kemari. Ibu Eka menatap Elix dengan tatapan iba. Mereka telah saling mengenal dan dia tahu pria muda itu baik dan tulus.
Tapi tentu saja ibu dari Ranti itu tak mau melawan pada suaminya dengan memberikan dukungan pada Alex di hadapan Pak Sugeng. Sekeras apapun Bapak melarang saya akan tetap kemari. Kau kurang ajar. Bapak juga keras kepala. Apa Bapak tidak tahu siapa saya? Aku tidak perlu tahu dan memang tahu siapa kau. Wah, sepertinya Bapak akan menyesal jika tahu siapa orang yang ada di hadapannya sekarang. Alex menyingai. Tidak akan menyesal. Kamu mesti kaya sejagat raya, tetap saja aku tak akan menyerahkan putriku padamu. Bagaimana kalau dia sendiri yang menyerahkan dirinya padaku? Bapak masih bisa menahannya. Kurang ajar. Putriku tak akan melakukan itu. Ranti adalah anak yang penurut dan tak akan pernah suka dengan pria berandalan sepertimu. Meski dia janda, tapi anakku punya harga diri. Kau bisa lihat tadi bagaimana dia lebih memilih kami keluarganya dibanding dengan mantan suaminya yang aku tahu sangat dicintainya. Terlebih orang sepertimu. Dia tidak akan mau. Tangan Alex terkepal saat Pak Sugeng mengatakan kalau Ranti begitu mencintai Bima. Pak, sudahlah. Bagaimanapun juga dia yang telah membantu perceraian Ranti dengan Bima sehingga sekarang telah sah di mata hukum. Setelah Ibu Eka. Aku tak pernah minta dia melakukannya. Kita juga bisa kok, Bu. Asal Ibu tahu pria ini melakukannya karena ada maunya. Dia ingin Ranti jadi pemuas nafsunya. Seperti itu, Bu. Kamu mau putri kita jadi mainannya. Tutup mulut Bapak. Aku pernah datang melamar Ranti dan meminta kalian untuk menjadikanku menantu. Apa itu yang dibilang dia akan kujadikan mainan? Aku bukan laki buaya yang suka berpindah dari wanita satu ke yang lainnya. Sekarang aku akan pergi dan lihat saja nanti. Bapak akan malu sendiri jika Ranti yang datang padaku. Tidak mungkin. Sana pergi dan kupastikan kau tak akan bisa mendapatkan putriku. Alex berdiri, dia melangkah. Tapi saat di depan Ibu Eka dia meraih tangan wanita itu dan menciumnya. Sedangkan Pak Sugeng hanya membuang pandangan tak sudi melihat Alex. Dan Alex juga tahu kalau Ranti mengintip dari balik pintu. Tanpa takut, dia mengecup telapak tangannya sendiri dan meniupkannya pada Ranti yang seketika bergidik tak suka. Rabia malah tersenyum geli di belakangnya. Aku cinta kamu, Ranti. Gerakan bibir Alex terbaca oleh dua bersaudari itu. Ditangkap Kak ciuman jauhnya, terus dimasukin ke kantong. Ya ampun, Tuan Alex sangat romantis. Is, dasar lebay. Minggir, awas kepalamu. Kata Ranti kesal lalu buru-buru menutup pintu kamarnya. Pak Sugeng ikut keluar dan melihat Alex pergi dengan mobil mewah yang datang menjemputnya. Ranti! Teriaknya. Iya, Pak. Cepat kemari. Kamu juga Rabia. Dua saudari itu segera keluar dari kamar. Hari ini juga kita akan meninggalkan kota ini. Tinggalkan semua masa lalu. Cepat bereskan baju-baju kalian. Tapi Pak, bagaimana dengan sekolah Rabia? Tanya Ranti dengan agak takut. Dia bisa bersekolah di tempat lain. Ayo cepat kita semua berkemas. Cukup ambil barang penting saja. Tapi Pak, ayo Bu. Aku tak mau terima alasan apapun. Kita harus pergi dan menjauhkan putri kita dari masa lalunya. Tapi kemana Pak? Ke tempat yang sangat jauh, dan tak ada yang kenal dengan kita. Aku akan sudah memesan tiket kapal laut baru saja. Dan kapal akan berangkat 2 jam lagi. Bab ke-52. 5 jam berlalu, Ranti sekeluarga sudah berada di atas kapal feri. Kita akan kemana, Pak? Tanya Rabia penasaran sambil memandang butiran air laut di bawah sana melalui jendela kamar di mana mereka berada. Mereka memesan kamar kelas 3 yang berada di D4 dan memang muat untuk lama orang meski agak sempit. Ke tempat yang jauh. Jawab bapaknya lalu membaringkan badannya di atas kasur tipis yang tersedia di dalam kamar. Di mana itu, Pak? Nanti kamu lihat sendiri. Bapak mau istirahat. Ucapan Pak Sugeng membuat putri bungsunya tak lagi berbicara. Dia lalu melirik ke arah Ranti yang duduk termenung di sampingnya. Ibunya sendiri sedang menyusun barang mereka berupa 4 tas besar dan 1 kresek berisi air minum. Kak! Gadis remaja itu menoleh lengan Ranti. Apa? Lapar. Ranti menoleh dan mendengar suara perut adiknya yang berbunyi. Rabia tersenyum malu-malu. Mereka tadi memang belum sempat makan siang. Sebelum masuk ke kapal hanya memakan siomay tusuk yang dijual di pinggiran pelabuhan. Tahan sebentar ya. Sepertinya kapal sudah akan bertolak. Tuh sudah dimulai dilepas talinya. Rabia mengangguk.
Di kapal pasti ada banyak penjual makanan, dan setelah 20 menit berlalu kapal berjalan di atas air. Ranti mengajak adiknya keluar dari kamar setelah izin pada bapak dan ibunya. Kedua saudari itu turun ke lantai 2 karena di sana ada banyak penjual makanan. Mereka hanya membelinya kembali ke kamar untuk dimakan bersama. Enak, kata Pak Tali memakan gado-gado yang Ranti beli untuknya. Syukurlah kalau bapak suka. Tentu bapak suka, nak. Makanan apapun itu bapak pasti makan karena kita ini tak boleh pilih-pilih makanan. Memang kita adalah orang yang susah, tapi masih banyak orang di luaran sana yang lebih sulit hidupnya dari kita. Jadi apapun itu makanannya selama halal pasti enak dan sangat wajib disyukuri. Setelah selesai makan dan duduk berbincang selama setengah jam dan waktu maghrib sudah masuk, kelimanya secara bergantian menunaikan sholat maghrib. Dari jendela kapal yang berbentuk bundar, Ranti melihat suasana malam di tengah laut lepas, hingga akhirnya dia memutuskan keluar berjalan-jalan sendiri karena Rabia tertidur di samping ibunya. Tak jauh dari kamar yang dia tempati Ranti, dia berdiri di tepian kapal feri dan menatap kejauhan di mana masih terlihat daratan yang sangat jauh dengan lampu berkelap-kelip. Kenapa ya? Aku merasakan ada yang hilang. Kok hatiku rasanya sakit dan perih? Ranti memegang dadanya, dan entah dari mana dan bagaimana sosok yang sangat dia benci nampak di air laut yang dia lihat. Wajah itu tersenyum padanya dan Ranti bagi terhipnotis melihatnya sehingga saat gelombang datang bayangan itu tiba-tiba hilang. Tanpa sadar Ranti berkari kecil menyusuri tepian feri untuk mengejar bayangan tadi hingga sejurus, kemudian tersadar setelah tubuhnya menabrak seorang pria tua yang juga sedang menikmati pemandangan malam di tengah perjalanan laut. Maaf pak, saya tidak sengaja, kata Ranti cepat meminta maaf dengan menunduk. Matamu di mana? Ngapain juga lari-lari di sini? Dikira kamu sedang syuting film indie. Masa tidak lihat saya yang segede gajah ini? Pria itu dengan suot menatap Ranti yang kembali meminta maaf dan karena tak digubris juga akhirnya wanita itu berjalan mundur menjauh dari sana. Kembali dia menyusuri tepian kapal dengan tangan berpegangan. Ya Allah, aku tadi kok seperti tidak sadar. Kenapa juga bayangan pria itu muncul dan ku kejar? Astagfirullah. Tuan. Pedro memanggil majikannya yang masih berada dalam selimutnya. 2 hari ini Elix sangat sibuk dan hari itu dia merasa agak tak enak badan. Tuan, apa Anda sudah bangun? Tak ada jawaban selain hanya gerakan dari Elix yang menandakan pria itu sudah terjaga. Jam berapa sekarang? Terdengar suara beratnya dari balik selimut. Jam 11 tuan, dan Anda belum juga sarapan. Ini saya antarkan sarapan untuk Anda. Aku tak lapar. Tapi Anda harus minum obat tuan. Aku tak butuh obat untuk sembuh. Hanya dengan melihat Ranti aku bisa segar lagi. Apalagi semenjak hari itu aku tak lagi melihatnya dan tahu kabarnya. Elix membalikan badannya lalu membuka selimut dan bangun dari tempat tidur duduk di sana masih dengan bertelanjang dada hanya mengenakan celana panjang saja. Pedro diam saat Elix menatapnya dengan tajam. Aku mau ke sana. Meski hanya melihatnya saja dari jauh. Tapi Anda harus sarapan sedikit. Tidak usah. Bawa saja dan akan kumakan setelah melihat Rantiku. Pedro hanya bisa mengikuti perintah tuannya, hanya menggosok gigi dan cuci muka lalu mengunci rambutnya. Elix keluar dari rumahnya yang megah hanya berdua dengan Pedro. Aku sudah sangat rindu padanya. Dada ini rasanya sangat sesak tak melihatnya selama 2 hari. Elix berbicara sendiri, enggan memejamkan mata membayangkan wanita sang pujaan hati. Tuan Elix betul gila karena cintanya. Padahal sudah ditolak mentah-mentah oleh wanita yang disukainya tapi masih saja mengejarnya. Ya Tuhan, benar-benar cinta itu buta. Apa kamu mengatakan sesuatu, Pedro? Elix yang tadi memejamkan mata duduk di samping anak buahnya yang menyetir menoleh pada Pedro, sehingga anak buahnya itu kegelapan. Tidak Tuan. Saya tidak mengatakan apapun. Apa Tuan Elix bisa dengar apa yang kukatakan tadi? Wah, benar-benar hebat kekuatan cinta itu. Bahasa kalbu saja bisa didengar. Itu rumahnya sudah terlihat. Jangan terlalu dekat, nanti dia curiga kalau melihat mobil terparkir. Siap Tuan. Pedro memarkirkan mobil sekitar 50 meter dari kontrakan Ranti yang tertutup rapat. Kok sepi ya? Apa mereka sedang tak ada di rumah? Guman Alex berbicara sendiri menatap ke arah bangunan sederhana tempat Ranti dan keluarganya tinggal selama ini. 1 jam sudah Elix dan Pedro berada dalam mobil dan masih saja seperti tak ada tanda-tanda ada orang.
Bahkan samping rumah yang biasanya ada jemuran baju atau apapun itu sekarang tak ada. Kosong. Karena penasaran, Alex turun dan mendekati beberapa wanita yang sedang berbincang-bincang di tak jauh dari mobilnya yang terparkir. "Permisi, Bu," kata Alex dengan sopan. "Ya," jawab salah satunya menatap kagum pria tampan bermata sipit itu. "Ada yang bisa dibantu?" sambungnya. "Penghuni rumah yang bercat putih itu, apa ada ya? Kok sedari tadi saya perhatikan kosong dan tak ada orangnya. Padahal pintunya juga biasa terbuka." "Oh itu," kata pemilik rumah yang di tempat kontrak tempo hari Pak Sugeng datang mengembalikan kunci karena mereka akan pindah dari sana meski waktu kontrakannya masih lama. "Pindah?" "Iya deh, pindah secara mendadak. Bahkan putrinya yang remaja juga tanpa izin keluar dari sekolah." Wajah Alex seketika menerah, namun sebusa mungkin dia menahan amarahnya. "Kira-kira apa ada yang tahu pindah kemana? Katanya sih bukan di kota ini lagi. Luar dari provinsi ini, dan tak ada yang tak di kota apa. Terima kasih atas informasinya." "Sama saya, langsung pergi saja. Siapa sih pria itu? Kok cari keluarganya Pak Sugeng? Artis kesasar mungkin? Lihat dia ganteng seperti opa-opa China. Korea. Ngomong asal jeplak. Masih jauh, Pak?" "Lumayan." Ranti sekeluarga sekarang berada di dalam mobil angkutan umum di tengah persuahan yang mereka lewati. Sudah lumayan cukup jauh dari jalan raya di mana bis yang mereka tumpangi dari terminal tadi berhenti. 2 hari 2 malam di kapal laut dan dari pelabuhan naik bajai ke terminal, lalu dengan bis lama 10 jam perjalanan hingga tiba di sebuah kecamatan dan masuk lagi ke sebuah daerah terpencil menggunakan angkot yang sudah tua. Berapa kilometer Pak dari jalan besar tadi hingga sampai ke desa yang dituju? Kali ini Ranti yang bertanya pada supir angkot karena dia melihat bapaknya memejamkan mata meski dengan cara masih duduk. Pasti karena sudah lelah melakukan perjalanan panjang ini. "Sekitar 30 kilometer, Neng. Sangat jauh. Pantas saja dia harus membayar 250.000 untuk sewa angkot itu, rupanya jaraknya memang sangat jauh. Mereka tadi memulai perjalanan jam 9 pagi. Tidur saja, Neng. Masih ada setengah jam perjalanan dari sini." "Hehehe, iya Pak. Tapi saya lebih suka menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan," ujar Ranti melihat sisi kanan kiri yang terbentang persawahan yang sangat luas dan kadang juga diselingi hutan jati yang sepertinya itu adalah milik perhutanan. Jam 12 yang angkot berhenti tepat di depan sebuah rumah di sebuah desa yang penduduknya cukup banyak. Sebuah rumah yang terbuat dari kayu dan model panggung. "Rumah siapa ini, Pak?" "Tunggu dulu. Bapak yang ke sana." Pak Sugeng pun mendekati rumah panggung yang terlihat paling kecil di antara semua rumah yang ada di desa itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Salam Pak Sugeng langsung ada yang menjawab dan dari dalam rumah keluar seorang lelaki yang seumuran dengannya bapaknya Ranti itu. "Siapa ya?" ujar pemilik rumah dengan sedikit bingung. "Kamu tak kenal denganku? Sungguh keterlaluan dirimu." Pak Sugeng memasang wajah kesal dan sejurus kemudian. "Sugeng, kamu? Ini benar kau?" teriak pria itu terkejut sekaligus sangat gembira. "Siapa lagi kalau bukan aku? Masa kau lupa pada temanmu sendiri? Merantau sekian lama sudah lupa pada teman sekampung dan masa kecil. Ya Allah, aku tidak kenal kau lagi. Ayo masuk, Masya Allah." "Tunggu, itu anak dan istriku. Mereka tak aku ajak." Hahaha. Pak Sugeng menunjuk ke arah istri dan kedua anaknya yang masih berdiri di dekat angkot. "Kami ini, ayo masuk. Mbak dan kalian berdua gadis cantik, mari masuk. Ini rumah bapak kalian juga. Ayo." Ujar pria yang tak lain adalah satu desa sekaligus temannya Pak Sugeng di saat masih muda dulu. Ranti membawa salah satu tasnya dan naik ke rumah panggung yang punya anak tangga sekitar 5 itu. Namun baru saja dia akan masuk tak sengaja matanya melihat satu sosok wanita yang duduk meringkuk di dekat dinding kayu yang mulai rapuh dan menatapnya dengan tajam. Lalu tiba-tiba, "Dasar pelakor! Mau apa kau datang kemari, ha?" "Aku pelakor?"